syariah kaitannya dengan ibadah, di mana semua itu memiliki tujuan. Nah, inilah yang kita akan bahas. Tapi sesungguhnya ajaran Islam sekali lagi di dalam Al-Quran dan hadis itu intinya ada tiga ini. Ketiga-tiga ini menyambung jadi satu seperti pohon. Pohon itu kalau ada akar, batang, daunnya, maka itulah pohon sesungguhnya. Ajaran Islam juga sama, yang kita praktekkan itu kalau dimensinya nyambung antara akidah, syariah, dan akhlak ini seperti pohon yang nyambung antara akar, batang, dan daun serta buahnya. Nah, bila pohon itu hanya ada daunnya dan batangnya, maka itu tentu masih dianggap belum komprehensif, belum sempurna. Oleh karena itu, pada kesempatan ini memang saya tidak menjelaskan keseluruhannya, tetapi semoga nanti ada titik temu, ada integrasi. Nah, para ustadz di Masjid Manarul Ilmi dan di mana saja saya lihat sudah menyampaikan materi-materi sebelumnya yang insya Allah itu terintegrasi atau terkoneksi antara akidah, syariah, dan akhlaknya. Nah, pada kesempatan ini sekali lagi meskipun saya membahas tentang batang atau syariah, ini semoga nanti juga nyambung kaitannya dengan akhlak, kaitannya dengan akidah. Nah, ini saya ambil tengah-tengahnya pada kesempatan ini sekali lagi bahasan tentang maqasid syariah itu kaitannya dengan ibadah, muamalah. Yang saya kasih warna kuning ini. Nah, ini sesungguhnya nyambung dengan akar. Bila mana kita mau mengamalkan ajaran Islam, itu tentu sebetulnya dipengaruhi oleh akidah kita, iman kita. Jadi karena kita beriman, otomatis kita mau beribadah, mau bermuamalah. Dan nanti endingnya atau impact dan efek dari kita beribadah itu berpengaruh terhadap akhlak kita, atau dalam ini ibarat pohon itu berpengaruh pada tumbuh lebatnya daun dan buah. Nah, ini satu kesatuan yang selalu terkait dalam diri kita semuanya yang setiap saat, setiap hari, sepanjang hidup berusaha selalu istiqomah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara ini. Kita memahami maksud dari apa yang kita lakukan. Maksud kita, niat kita dari ibadah muamalah itu apa? Nah, ini penting. Inilah yang saya maksud sebagai maqasid syariah. Kita menjalankan perintah Allah itu maksudnya apa? Motivasi kita apa? Niat kita apa? Inilah yang mempengaruhi ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, niat itu mempengaruhi hasil, termasuk dalam beribadah atau bermuamalah. Ini yang saya kaitkan dengan warna kuning ini. Ini muamalah, ibadah ini kaitannya dengan ibadah kepada Allah yang termasuk ibadah mahdhah, ibadah yang secara khusus terkait hubungan kita dengan Allah, di mana tata caranya semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan disempurnakan di dalam hadis Rasulullah, lalu juga dikembangkan oleh para alim ulama. Nah, itu
tata caranya, kaitannya hubungan dengan Allah itu sudah ada yang kita sebut ibadah mahdhah. Sementara kaitannya dengan muamalah atau ibadah ghairu mahdhah itu biasanya dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, pendidikan, dan lain sebagainya, ini juga kita praktekkan. Nah, ini kita boleh mempertanyakan pada diri kita sendiri bagaimana praktek-praktek itu memiliki tujuan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala atau apa. Nah, ini tentu akan luar biasa kalau kita niati untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga dimensi lillahi taala itu akan dirasakan sejak awal. Sejak niat kita sudah berusaha lillahi taala. Nah, bicara tentang tujuan hukum Islam atau maqasid syariah atau tujuan kita mengamalkan perintah Allah, tujuan kita beribadah kepada Allah dalam kehidupan dunia ini hingga ingin menggapai kebahagiaan akhirat, tentu tujuan-tujuan itu sudah ditetapkan dalam hati, perasaan, dan akal pikiran kita sehingga tindakan-tindakan, amalan-amalan seharian atau selama kita hidup ini kita bisa pahami dari sini bahwa di dalam syariah atau di dalam hukum Islam yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis itu sesungguhnya memiliki tujuan yang oleh Imam Syatibi, oleh para ahli studi hukum Islam dari zaman ke zaman itu diantaranya bisa disimpulkan menjadi 3 ini. Bahwa sesungguhnya kita mempraktekkan ajaran Islam itu diharapkan menomorsatukan terutama yang primer atau kepentingan pokok dalam bahasa Arab kaitannya dengan doruriyah. Lalu yang kedua ada tujuan sekunder atau kepentingan tambahan yang diistilahkan hajiyah. Lalu ada kepentingan tersier sebagai suplemen pelengkap atau istilahnya itu tahsiniyah. Jamaah Manarul Ilmi yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini oleh para pengkaji Islam dari zaman ke zaman bahwa sesungguhnya sampai kapanpun dan siapapun sesungguhnya diharapkan untuk memperhatikan tujuan mempraktekkan, mengamalkan Islam itu dari yang primer. Yang primer itu menurut Asatibi ada 5, yaitu kita diharapkan menjaga agama kita sendiri, agama Islam, dengan cara mempraktekkan, mengamalkan keseluruhan perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan-larangannya. Ini termasuk adalah menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Menjaga jiwa ini kita tidak boleh melakukan pembunuhan dan termasuk bunuh diri. Nah, ini nggak boleh. Nah, ini termasuk ajaran yang sangat penting, yang primer di dalam ajaran Islam. Islam sangat melindungi jiwa siapapun, dimanapun dan sampai kapanpun. Oleh karena itu tentu ini sesuatu yang sangat utama. Lalu yang ketiga, ajaran Islam juga
sesungguhnya kita diharapkan untuk menjaga keturunan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk mengikuti sunnahnya, yaitu dengan menikah. Setelah itu kita memperbanyak keturunan. Karena Rasulullah sangat mengharapkan seperti itu agar umatnya banyak dan baik. Nah, ini melalui jalur pernikahan, jalur resmi dalam ajaran Islam. Jadi bagi yang belum menikah ya harus segera siap-siap. Nah, yang sudah menikah harus juga segera punya momongan. Nah, ini penting. Kaitannya kita memiliki niat atau tujuan mengamalkan ajaran Islam lillahi ta'ala, mengikuti dan mengamalkan anjuran Rasulullah SAW. Nah, tidak kalah pentingnya bagi yang sudah bekerja. Nah, ajaran Islam itu juga menganjurkan kita untuk menjaga harta. Nah, ini bukan berarti kita hanya menjaganya dengan cara menabung, tetapi juga dengan cara berbagi atau berinfak sedekah seikhlas-ikhlas kita, di mana saja dan kapan saja kita harus menjaga harta, salah satunya dengan zakat, infak, sedekah, dan bila perlu sampai wakaf. Nah, ini saya kira Masjid Manarul Ilmi ITS sangat kondusif mendukung harta para jamaah dengan membuka pintu lebar-lebar untuk berinfak, sedekah, dan lainnya. Nah, ini saya kira bagian niat yang sesuai dengan maqasid syariah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Manarul Ilmi pada kesempatan kajian subuh ini nggak kalah pentingnya adalah menjaga akal. Hifdzul akal. Ini bagian dari kebutuhan primer sebagai orang Islam, harus menjaga akal dengan cara belajar sungguh-sungguh. Di mana saja, kapan saja, termasuk melalui Zoom. Ya, karena sekarang zaman corona, jadi tidak harus kita bertatap muka. Kita bisa menjaga akal ini dengan ngaji, baca Al-Quran, kita belajar kuliah di ITS. Nah, ini saya kira bagian dari menjaga akal. Apalagi dalam ajaran Islam, kita diwajibkan juga untuk menuntut ilmu. Nah, ini saya kira kenapa Islam mewajibkan? Ini sesungguhnya supaya akal kita selalu hidup. Semakin kita berakal, diharapkan semakin tahu apa kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah. Dalam kaitannya hubungan dengan Allah, tugas kita tentu harus beribadah. Ibadah yang kaitannya dengan langsung kepada Allah, ibadah kaitannya dengan hubungan sesama manusia, dan hubungan kita dengan yang lainnya. Nah, ada tambahan kebutuhan primer hari ini itu kaitannya dengan menjaga alam lingkungan. Oleh karena itu konsep al-kulliyah al-khamsah ini ada semacam revisi menjadi al-kulliyah as-sittah, di mana saat ini dengan fenomena global warming dan climate change, nah ini diharapkan semua umat Islam peduli dengan alam, agar supaya alam ini balance, ada keseimbangan ekosistem. Nah, ini tanggung jawab kita, bagaimana pembangunan di satu sisi merubah alam,
tapi di sisi lain bagaimana ada keberlanjutan ekosistem alam. Oleh karena itu, Islam juga sangat peduli, sangat konsen untuk bagaimana kita menjaga alam ini sehingga kita bisa menjaga jiwa, keturunan, harta, dan akal. Bila alam ini rusak, hancur, maka susah rasanya kita bisa beribadah dengan nyaman. Juga hidup dengan nyaman, seperti itu. Oleh karena itu, tujuan hukum Islam yang disebut maqasid syariah ini sesungguhnya kita akan terus berlanjut dalam kehidupan di dunia ini, salah satunya dalam memperhatikan hal-hal yang primer ini. Bahkan dalam kehidupan di akhirat nanti. Karena kita memperhatikan yang primer ini, maka insya Allah ini sebagai standar utama, standar keselamatan yang perlu kita saling memperhatikan. Insya Allah dengan memahami tujuan, maka langkah berikutnya insya Allah kita akan luar biasa. Nah ini tentu butuh selalu update bagaimana masalah-masalah hari ini kita bisa kembali pada syariah, pada Al-Quran dan hadis, dan juga pada hasil-hasil kajian fikih dan alim ulama yang lebih memahami tentang seluk-beluk tujuan ajaran Islam tentu juga harus kita perhatikan. Nah, jamaah Masjid Manarul Ilmi dimanapun berada ini kepentingan tambahan atau yang sifatnya sekunder ini juga boleh kita perhatikan. Terutama ini kaitannya dengan fasilitas kehidupan, sandang, pangan, dan papan. Atau kaitannya dengan SPP ya. Nah, ini juga demikian kaitannya dengan kebutuhan yang sifatnya tersier. Nah, ini tentu perlu kita juga perhatikan. Terutama ini berkaitan dengan etika, akhlak. Nah, berikutnya lagi, nah ini sedikit lebih detail penjelasan saya kaitannya dengan tujuan hukum Islam itu ditinjau dari yang membuat, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dipahami oleh alim ulama, di mana sesungguhnya aturan-aturan yang dari Allah itu kita harus patuhi dan taati, apalagi yang berkaitan dengan yang wajib. Jadi yang wajib itu yang harus dilaksanakan, kaitannya dengan rukun Islam. Bagaimana kita selalu berusaha istiqomah. Kenapa kita harus menjalankan yang wajib? Itu sesungguhnya kaitannya dengan keselamatan, kaitannya dengan kebaikan, kaitannya dengan kemanfaatan. Nah, ini penting. Kalau kita mau memahami maqasid syariah, sesungguhnya ajaran-ajaran yang wajib, yang sunnah dan mubah itu dibaliknya ada kebaikan. Bahkan yang diharamkan pun juga ada nilai kebaikan. Nah inilah ditinjau dari kita yang mengamalkan, yaitu manusia. Ada dimensi keselamatan dunia akhirat, kesehatan jasmani dan rohani, kaitannya dengan kebaikan hubungan individu dan sosial. Nah ini maksud kenapa di dalam ajaran Islam itu ada aturan yang sifatnya wajib, sunnah dan mubah. Demikian pula ada yang kaitannya dengan haram dan halal. Nah ini Pak Setio Gunawan yang sangat
konsen ya menjadi pejabat kaitannya dengan halalan thayyiban di ITS, ini saya kira lebih memahami daripada saya kaitannya dengan kenapa ada istilah, ada term kaitannya dengan halal. Nah, itu kaitannya dengan ada maksud dan tujuan di dalam ajaran Islam. Ada maksud dan tujuan kaitannya dengan syariah, yaitu kaitannya dengan kesehatan dan kaitannya dengan keselamatan. Saya lanjutkan lagi, nah ini lebih detail. Tadi kaitannya dengan ada kebutuhan pokok, kebutuhan primer atau doruriyah. Kaitannya dengan tadi kita harus menjaga agama, hifdzuddin, menjaga jiwa, hifdzun nafas, menjaga akal, hifdzul aql, kemudian menjaga atau memelihara keturunan, hifdzun nasl, dan memelihara harta, hifdzul mal, dan tadi yang nomor 6, hifdzul alam, menjaga alam. Nah, ini semua saya kira bila terpenuhi, maka insya Allah hati dan pikiran setiap umat Islam akan bahagia karena terjaga agamanya, selalu berhasil menjalankan perintah Allah dan bisa menjauhi larangannya. Ini membuat hati bahagia, tidak terbebani kehidupannya, insya Allah di dunia hingga akhirat. Jiwa kita juga aman. Nah, ini kita juga bikin bahagia. Akal kita pintar karena belajar. Kita bisa kemudian bersyukur kepada Allah. Nah, bisa dikaruniai akal. Kita bisa belajar sampai kuliah. Lalu ketika berkeluarga kita juga punya keturunan yang soleh dan solihah. Maka ini sangat membahagiakan lagi. Terlebih kita punya harta yang bermanfaat, yang barokah. Kita bisa membelanjakan untuk keperluan dunia dan akhirat kita. Nah, ini semuanya tentu sesuatu yang ideal di dalam ajaran Islam yang perlu kita perhatikan. Maksud dan tujuannya semuanya bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk semuanya, tidak saja terkait dengan urusan-urusan dunia, tetapi juga urusan-urusan akhirat, di mana akhirat adalah segalanya, akhirat adalah selama-lamanya, yang semua dimulai dari dunia ini. Kita harus memahami maksud-maksud apa-apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, juga yang disampaikan oleh para alim ulama dalam ijtihad, dalam produk-produk fatwa dan fikih yang selalu bisa kita nikmati bersama. Berikutnya, tadi yang kaitannya dengan sekunder atau kebutuhan tambahan. Nah, ini tentu karena kita tadi juga dalam kehidupan ini sudah setali tiga uang menjalankan kebutuhan primer di satu sisi, di sisi lain maka saya kira kaitannya dengan kebutuhan sekunder ini juga perlu kita perhatikan. Demikian pula termasuk kaitannya dengan kebutuhan tersier. Bagaimana kita senantiasa mengedepankan etika-etika dan akhlak yang terpuji, akhlakul karimah dan akhlakul mahmudah. Kita memperbanyak dimensi manfaat, dimensi yang membuat orang lain lebih
senang, lebih bahagia, lebih memperoleh arti dari kehadiran kita. Nah, ini tentu perlu perjuangan yang lebih karena ini kaitannya dengan sesuatu yang tersier. Baik para jamaah rahimakumullah, saya percepat saja bahwa semua yang kaitannya dengan maqasid syariah atau tujuan hukum Islam itu semuanya sumbernya bisa kita perhatikan dari beberapa hal ini. Nah, yang saya kasih warna biru ini yaitu Al-Quran dan hadis, inilah yang dikatakan syariah, yaitu segala hal yang bersumber langsung dari Allah dan Rasulullah. Nah, sementara yang saya kasih warna kuning atau orange ini, yaitu ijma, qiyas, istihsan, masalih al-mursalah, urf, ini bagian juga ijtihad. Ini adalah boleh dikata produk dari selain Allah dan Rasulullah. Termasuk dari ulama, termasuk dari kita sendiri. Yang mungkin saja kita ini menjalankan perintah Allah karena semau kita sendiri. Karena setahu atau sepengetahuan Islam kita sendiri. Nah, kita itu masuk tergolong pada ini. Dalam prakteknya, karena kita tetap mengacu pada Al-Quran dan hadis, tetapi kita menggunakan pemahaman kita sendiri, juga menggunakan pemahaman kajian-kajian ulama, ini sesungguhnya tetap dibenarkan. Nah, tetap sesuai dengan sumber dari kajian Islam. Nah, ini semua tentu kaitannya dengan tadi, semua kaitannya yang primer-primer itu saya kira luar biasa. Nah, prinsip dari kita menjalankan ajaran Islam atau syariah Islamiyah itu mesti prinsipnya tidak akan bertentangan dengan ajaran Islam. Ketika yang pertama itu goalnya adalah tauhid, menyembah pada satu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diharapkan oleh Allah sehingga Allah ridho kepada kita karena kita mengamalkan tujuannya adalah, prinsipnya adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, kita menyampaikan kalimat thayyibah. Kita menyampaikan secara tulus bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Nah, itu membuat Allah ridho karena sesuai dengan prinsip tauhid. Ini kaitannya dengan hablum minallah. Ada lagi prinsip keadilan. Ini saya kira lebih banyak, lebih dominan kaitannya hubungan kita dengan sesama manusia. Bagaimana kita berusaha adil. Di keluarga, kita berusaha adil. Memperlakukan hubungan kita dengan anak, misalnya tentu anak akan menyukai kita sebagai orang tua ketika bisa adil. Demikian dalam urusan-urusan yang lain dengan sesama manusia, hubungan kita dengan siapa saja, saya kira keadilan itu diharapkan dan sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana di dalam Al-Quran,
Adil itu dekat dengan takwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Nah, ini ada prinsip yang lain lagi, amar ma'ruf nahi mungkar, kebebasan, egaliter, tolong menolong, toleransi. Nah, ini juga penting kita perhatikan di dalam kerangka untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha baik menjaga hubungan dengan Allah, berusaha menjaga hubungan kita dengan sesama dan alam sekitar kita. Itu saya kira poin yang sangat penting di dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berusaha memahami tujuan dan prinsip dari maqasid syariah. Itu saya kira bagian dari mengenal tujuan hukum Islam untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada slide-slide materi yang lain yang intinya seperti saya jelaskan tadi, bahwa sesungguhnya kita akan selalu berusaha untuk mengamalkan semua perintah Allah itu karena kita memahami di balik perintah dan larangan itu ada tujuan yang membuat kita soleh atau baik dan juga membuat kita lebih bermanfaat. Jadi ada dimensi kesalihan, ada dimensi kemanfaatan, dan pada akhirnya ada dimensi kerahmatan. Ada dimensi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 3 dimensi inilah yang saya ringkas dari seluruh materi yang saya sampaikan tadi, bahwa sesungguhnya kita menjalani semua perintah-perintah Allah, kita berharap kepada Allah, termasuk digolongkan menjadi orang yang bertakwa. Kita soleh, kita bermanfaat, dan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan para jamaah Masjid Manarul Ilmi ITS di mana saja. Terima kasih, syukron, matur sembah nuwun, matur sakalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bila ada tanya jawab, kami persilahkan kepada moderator untuk memimpinnya. Baik, terima kasih Pak Khairul Mahfud. Pada para jamaah mungkin ada yang mau ditanyakan kepada pemateri, monggo dipersilahkan. Izin. Bisa, monggo. Oke. Mas Matur. Agustina. Terusan Mas Setia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Khairul. Jazakallah khairan sebelumnya. Di awal saya juga teringat ya Ustadz terkait akar, batang, dan daun atau buah itu dengan surat Ibrahim ayat 24-25 gitu. Yang ingin saya tanyakan mungkin ada 2 Ustadz. Yang pertama, apa bedanya mafsadat dan mudorot? Karena kalau yang saya sempat dengar ya, kebanyakan dari orang awam itu maslahat sama mudorot. Tapi kalau pas pembahasan bedanya mafsadat dengan mudorot. Terus soalnya mafsadat dan mudorot ini kalau umumnya orang awam pakai mudorot, tapi kalau pas penjelasan maqasid syariah ini lebih sering mafsadat sepemahaman saya. Terus yang kedua Ustadz, yang ingin saya tanyakan terkait tadi Ustadz ada kelima pokok dari atau keenam pokok dari tujuan syariah. Nah, kebanyakan yang saya pahami dari umat Islam di Indonesia gitu, kebanyakan dari kita itu melakukan karena
dicontohkan kan ya sama orang tua, sama ustadz gitu. Nah, tapi memahami dari tujuan-tujuannya gitu, kenapa harus sholat, kenapa tidak boleh melakukan riba, itu pemahamannya baru sebatas pahala dan dosa karena kan perintah dan larangan. Nah, kira-kira bagaimana penyampaiannya Ustadz untuk memaknai lebih dalam dari tujuan ibadah tersebut gitu? Apakah itu diperlukan atau ya udah nggak apa-apa, yang penting umat Islam ini melaksanakan itu. Tapi tadi saya sempat baca ada wajib ya Ustadz ya untuk memperdalam. Mungkin bisa di-sharingkan Ustadz. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang baik sekali. Langsung saya jawab dulu, nggih. Nanti bila ada pertanyaan lagi boleh disambung. Intinya kaitannya dengan materi yang saya sampaikan, memang betul bahwa tujuan dari hukum Islam atau syariat Islam itu sesungguhnya perlu dipahami rahasia-rahasia atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, ini bila kita kaji sendiri maka akan melahirkan kesadaran yang luar biasa. Kesadaran untuk mengamalkan ajaran Islam tanpa paksaan. Mengamalkan ajaran Islam lebih penuh dengan penghayatan dan juga penuh dengan kearifan. Nah, ini untuk melihat satu masalah dari masalah yang lain, maka tentu diharapkan kita mengutamakan dimensi kesalehan, mengutamakan dimensi kemanfaatan, dimensi kerahmatan. Jadi untuk meraih ridho Allah itu juga perlu diperhatikan. Nah, ini saya kira penting bagi kita untuk lebih komprehensif dan interkonektif dalam melihat kasus-kasus masalah-masalah ini, sehingga pendekatan komprehensif itu karena kita mulai dari pemahaman tujuan. Saya kira ridho Allah itu juga komprehensif, memperhatikan bagaimana semata-mata hanya untuk diri sendiri atau untuk orang lain dan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saya kira untuk pertanyaan pertama, jawaban saya seperti itu. Yang kedua, memang betul juga bahwa pada umumnya kita mengamalkan ajaran Islam itu dipengaruhi oleh keluarga kita, orang-orang terdekat, juga mungkin lingkungan. Nah, ini tidak salah. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa sumber ajaran Islam itu memang intinya Al-Quran dan hadis. Tetapi di situ ada juga sumber yang lain, yaitu tradisi atau urf, masalih al-mursalah, ijtihad, ijma', dan lainnya. Nah, tetapi pada sisi yang lain kadang-kadang kita itu mengambil keputusan sendiri. Contohnya sholat Jumat. Sudah lama sekali yang jamaah di rumah, ada pengen ke masjid, lalu pengen lagi ke rumah lagi. Nah, ini sebuah keputusan kita sendiri untuk mau berjamaah di masjid atau berjamaah di rumah atau di kantor. Nah, ini saya kira kita punya tujuan, kita punya maksud, tapi saya kira pada akhirnya kita ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan kita memutuskan sendiri karena kita asal-asal saja, tetapi kita sudah punya banyak pertimbangan tadi untuk menjaga jiwa supaya kita tetap sehat dan terus bisa berlanjut beribadah kepada Allah.
pada satu sisi kita memutuskan cukup berjamaah di rumah. Di sisi lain kita mau berjamaah di masjid karena protokolernya sudah bagus. Nah, ini adalah keputusan-keputusan yang sendiri kita buat berdasarkan tujuan-tujuan yang kita yakini, kemudian kita laksanakan. Nah, oleh karena itu, pada intinya adalah memang setiap hari sesungguhnya kita ini selalu menjadi penentu atas apa yang kita yakini, apa yang kita inginkan, apa yang kita tujukan. Nah, harapannya dalam kajian ini bagaimana kita ini tidak lupa untuk meraih ridho Allah. Jadi jangan-jangan kita ini memutuskan Allah tidak ridho. Ini perlu kita tanya pada hati nurani. Dan kembalikan kepada ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis. Nah, insya Allah nanti akan ada titik temu. Demikian pula juga kita kaitkan dengan putusan alim ulama dan juga pemerintah dengan harapan apa? Ada pendekatan yang komprehensif. Satu sama lain tidak bertentangan sehingga kita mendapatkan kemantapan jiwa. Saya kira itu bagian-bagian dari yang kita sudah laksanakan. Nah, harapannya sekali lagi kita menjalankan ajaran Islam ini dengan penuh keberkahan karena dilandasi kesadaran yang berbasis pada semua sumber ajaran Islam seperti itu. Gitu nggih. Semoga cocok jawabannya. Bila kurang cocok nanti ikuti kajian Manarul Ilmi di edisi berikutnya ya dengan narasumber yang lain. Itu. Oke, matur suwun, Pak. Ye, sami-sami. Oke, monggo jamaah yang lain mungkin ada pertanyaan. Ada ini. Yes, monggo. Wah, ini ada Pak Profesor kita ini. Masya Allah, Profesor senior kita. Di apa namanya ini gini Ustadz Khairul, saya menarik tadi dikatakan bahwa memang kalau maqasid syariah kita tujuan hukum Islam itu kan ya memang kita lihat nantinya akhirnya terjadi kesalehan, kemanfaatan begitu nggih, dan kerahmatan. Tadi juga dari pertanyaan Mas Avicenna dijelaskan secara komprehensif. Nah, kita melihat bahwa watak hukum Islam itu kan wasatiyah ya. Kemudian saya juga melihat ya ketika waktu dulu bertugas di Jerman begitu kan, dari di sana itu ada namanya Center of Quranicum ya, yang mempelajari terkait dengan ya beberapa Islam gitu ya, hukum-hukum Islam dan sebagainya yang terkait dengan juga mengenai mazhab dan sebagainya. Nah, tentu saat ini ulama mereka memandang ya teman saudara-saudara kita dari Mesir, saudara-saudara kita dari Syria, lalu bahkan juga penelitian dari Jerman itu melihat bahwa Islam wasatiyah kita yang ada di Nusantara ini atau di Indonesia ini yang dikembangkan oleh para alim ulama ini kan sesuatu mutiara ya, mutiara yang yang kadangkala kita ini ya alhamdulillah kita dilahirkan di Indonesia, keluarga kita, mbah-mbah kita, saudara-saudara kita atau para ulama kita itu mengajarkan di wasatiyah. Nah, kadangkala tadi sudah disebutkan, memang sumber utama itu adalah Al-Quran dan hadis, tetapi ada ijma, ada qiyas, ada mur gitu ya, yang tentu ini banyak sekali yang ada di Indonesia. Bahkan kitab-kitab para ulama kita ini kan menjadi rujukan bagi ulama-ulama dunia. Nah, ini bagaimana ini? Karena Ustadz Khairul ini kan ahlinya di bidang membumikan Islam wasatiyah ini di kalangan adik-adik ini. Bahwa
memberikan bahwa mutiara itu ada di Indonesia begitu ya. Bukan apa namanya, ini bukan sekedar kita itu memandang bahwa ini dari orang tua kita, tetapi itu kan melalui proses alkulturisasi yang cukup panjang. Ya. Betul. Adanya para wali yang ada di Indonesia, walaupun itu sejarahnya itu panjang, dan ini kan perlu. Demikian pula terkait dengan Institut Teknologi 10 November. Kita ini kan Center of Science dan Teknologi. Itu pun didirikan oleh para ulama yang wasatiyah gitu ya. Nah, ini gimana ini kita bisa membumikan bahwa mutiara itu ada di kita gitu. Nah, ini itu aja. Matur nuwun Ustaz Khairul. Matur suwun, alhamdulillah, masya Allah ya, Prof. Agus Rubianto ini teladan kita semua ya. Beliau ini sudah profesor ya, sudah malang melintang sampai Jerman 12-an tahun ya, masya Allah. Jadi dimensi kemanfaatan beliau itu sudah makomnya tinggi ya, makrifat ya, masya Allah. Jadi tapi tetap semangat belajar. Nah, ini saya kira beliau sangat memperhatikan kebutuhan primer atau maqasid syariah yang sangat primer itu. Beliau luar biasa. Nah, intinya pertanyaan bagaimana membumikan Islam wasatiyah ini saya kira tugas setiap muslim ya, karena memang itu juga ajaran Rasulullah ya, juga terkait dengan ajaran di dalam Al-Qur'an, bagaimana kita di dalam ini melakukan dan mengamalkan ajaran Islam ini senantiasa tidak terlalu ekstrim ya, tidak terlalu ekstrim, tetapi semuanya itu sesuai dengan rahmat atau yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya kira kaitannya dengan wasatiyah itu kebanyakan hubungan kita dengan sesama manusia. Tadi seperti toleransi, ta'awun, tolong menolong. Ini yang membuat Islam wasatiyah itu cepat berkembang karena ada dimensi ta'awun, saling tolong menolong. Alim ulama dari zaman ke zaman di Indonesia, saya kira juga terilhami dari apa yang dipraktekkan di masa Rasulullah dan sahabat. Ketika peristiwa Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, sahabat Ansor itu menunjukkan dan membuktikan pada kita ta'awunnya itu, sehingga peradaban Madinah itu bisa kita nikmati sampai hari ini. Itu saya kira bagian sejarah penting yang perlu juga dipahami. Secara keseluruhan Islam sudah diletakkan contohnya oleh para nabi dan para sahabat. Nah, di dalam kultur di Indonesia ini saya kira juga dari masa ke masa kemerdekaan Indonesia teraih dengan semangat 10 November menjadi nama ITS ya. Ini saya kira di balik itu semua ada konsep wasatiyah, yaitu diantaranya ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jadi agar supaya kita bisa terus beribadah lepas dari penjajah, maka melindungi jiwa, melindungi harta, melindungi keturunan. Nah, semuanya akan berdiri ketika merdeka. Nah, itu tidak ada cara kecuali berjuang bersama. Maka sesama umat Islam sejak dulu berusaha tolong menolong. Nah, hari ini sudah merdeka, maka saya kira penting tolong menolong itu diterjemahkan dalam arti yang berbeda tetapi intinya sama, bahwa kita harus maju bersama
dengan semangat sinergi kolaborasi sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, saya kira Masjid Manarul Ilmi ini luar biasa, terus berkembang. Salah satunya ada kegiatan seperti ini karena ada ta'awun. Nah, ini penting terus. Nah, ini ta'awun dalam aspek-aspek yang lain saya kira akan bisa mewujudkan cita-cita atau tujuan hukum Islam yang wasatiyah, yang sesuai dengan kultur Indonesia, kultur Nusantara, yang juga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ada dimensi kebaikan, dimensi ketakwaan yang ada kerjasama di situ. Nah, insya Allah Prof. Agus Rubianto sudah mengamalkan. Nah, ini kita tunggu buku beliau, biografinya. Nah, ini saya kira kolaborasi beliau selama ini terbukti di Jerman. Nah, karena itu semoga beliau ini di ITS ya selalu diberkahi Allah juga, bisa selalu terdepan untuk ini wasatiyah nih, seperti itu. Mungkin jawaban singkat dari saya, Prof. Semoga cocok. Oke, sangat komprehensif ini. Mungkin ya makanya saya ingin kepada juga adik-adik semuanya itu bahwa bagaimana saudara-saudara kita ya dari Mesir, saudara-saudara kita dari Turki, dari Bosnia, lalu juga dari beberapa dari Azerbaijan itu menghargai gitu Islam yang wasatiyah yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu memang perlu dibumikan dan adik-adik juga paham itu. Itu bukan begitu Ustaz Khairul Mahfud. Karena betul, setuju. Iya, ketika bergaul dengan sahabat-sahabat kita, bahkan saya pernah itu sholat di masjid Bosnia ya, di sana pengungsi Bosnia lah. Karena kan tinggi kita itu kan seperti dipikir orang Cina gitu, pikir kita pinter kungfu gitu. Dan mereka itu karena mereka hampir semuanya kan Muslim Eropa, jadi dia heran bahwa ada orang Asia itu yang Muslim. Nah ini makanya pentingnya bahwa kita bergaul dengan sahabat-sahabat kita, ya teman-teman yang lain. Tentu saja sebagaimana yang Ustaz Khairul tadi, bahwa watak hukum Islam wasatiyah yang tentu yang berkembang di Indonesia ini perlu menjadi pemahaman kita semua, termasuk generasi muda, bahwa founding father kita, para ulama kita, founding father Institut Teknologi 10 November itu meletakkan dasar-dasar itu. Dan ini perlu difahami dan dikaji. Terima kasih, ini sangat komprehensif ini. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Sangat tercerahkan ini. Nggih, matur jazakumullah khairan katsiran. Amin amin. Sudah jam 6 ini Mas Yaki. Mas Amri ya, Mas Amri. Pak Setio cukup? Ya, monggo mungkin jamaah yang lain ada pertanyaan. Kalau sudah tidak ada, monggo ditutup dengan doa, Bapak. Prof. Agus Rubianto, mohon kita didoain, Prof. Sampai naik lah, yang memberikan ulama sing memberikan ilmu lebih afdol. Bangga. Oke. Mari kita bersama berdoa kepada Allah agar supaya seluruh harapan, doa, tujuan, dan cita-cita hidup kita senantiasa diridhoi Allah yang terbaik, dunia akhirat kita beruntung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najina minal zalimin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat
wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin fi ibadikal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi ghairi hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat selalu dan selamanya untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Matur suwun Gus Coy. Terima kasih Pak Khairul Mahfud. Terima kasih Pak Setio Gunawan. Terima kasih atas pertanyaannya Prof. Agus Ruby, Mas Hafizina. Alhamdulillah kita telah lalui bersama ngaji ba'da subuh Masjid Menarul Ilmi ITS. Saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Baik, saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Bapak-bapak.